Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Tiara Kasih Keiko Sulistia dengan NIM 233140707111129, kelas D4C, jurusan Teknologi Informasi Fakultas Vokasi Universitas Brawijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan materi manajemen insiden keamanan untuk memenuhi tugas akhir semester mata kuliah keamanan komputer. Kemudian saya akan menjelaskan tentang konsep manajemen insiden keamanan. Jadi, manajemen insiden keamanan adalah proses menangani kejadian-kejadian yang bisa mengganggu, membahayakan, atau merusak keamanan sistem informasi. Contoh insidennya seperti akun dicoba login terus-menerus atau brute force, kemudian komputer kena virus, lalu ada file penting dihapus oleh orang tak dikenal, kemudian website tiba-tiba tidak bisa diakses. Jadi dengan manajemen yang baik, insiden bisa dihentikan lebih cepat, sistem bisa dipulihkan, dan data pengguna tetap aman. Selain itu, setiap kejadian dicatat agar bisa dianalisis dan dicegah agar tidak terulang di masa depan. Kemudian ada proof of concept, di sini brute force login yang menggunakan bahasa pemrograman Python. Jadi sebuah pembuktian sederhana bahwa sistem dapat mendeteksi dan membatasi percobaan login yang dilakukan secara berulang dengan kombinasi username dan password yang salah. Dalam proof of concept ini, Python digunakan untuk membuat simulasi login di mana jika user salah memasukkan password lebih dari 5 kali, maka sistem akan memblokir akses sementara selama beberapa detik. Tujuannya untuk menunjukkan bagaimana deteksi insiden keamanan seperti brute force dapat diimplementasikan secara teknis sekaligus menjadi dasar penerapan manajemen insiden keamanan yang lebih luas dan nyata. Lalu di sini ada top risks. Jadi di sini ada account compromise atau akun yang diretas. Jadi penyerang berhasil menebak username dan password. Mereka bisa mengakses akun pengguna, mencuri data, atau menyalahgunakan layanan. Kemudian ada service description. Jadi ini tuh adalah layanan tidak stabil. Serangan brute force dalam jumlah yang besar bisa menyebabkan beban berat pada server sehingga sistem jadi lambat bahkan tidak bisa diakses. Kemudian ada kebocoran data sensitif. Akun yang berhasil dibobol bisa menyimpan data penting seperti informasi pribadi, kemudian dokumen rahasia atau kredensial lain yang bisa diekfiltrasi atau dicuri. Kemudian di sini ada operational prosedur OP, penanganan insiden brute force login. Jadi di sini operational prosedur untuk penanganan insiden brute force login sesuai standar ISO/IEC 27035 dan NIST SP861 mencangkup langkah teknis yang dimulai dari deteksi login gagal berulang dalam waktu singkat sebagai indikasi serangan. Setelah terdeteksi, sistem secara otomatis mencatat IP, waktu, dan jumlah percobaan ke dalam log atau database insiden. Selanjutnya dilakukan respon cepat dengan memblokir IP penyerang atau menonaktifkan akun target untuk mencegah akses yang tidak sah. Setelah itu sistem dipulihkan dengan mengecek dampak, mereset kredensial yang dibutuhkan, dan memperkuat kebijakan login seperti menambahkan CAPTCHA atau two-factor authentication. Insiden kemudian dilaporkan secara tertulis untuk keperluan dokumentasi dan evaluasi. Kemudian langkah akhirnya itu adalah analisis ulang agar insiden tidak terulang, termasuk memperbarui sistem deteksi dan melakukan pelatihan atau edukasi kepada tim teknis. Selanjutnya ada 3 kasus ancaman cyber di dunia nyata. Yang pertama yaitu ada kebocoran data e-Visa Bali. Jadi pada tahun 2023 pada sistem e-Visa yang digunakan untuk pengurusan
Izin masuk ke Bali dilaporkan bocor dan diperjualbelikan di forum dark web. Data yang bocor mencangkup informasi pribadi seperti paspor, email, alamat. Jadi penyebab diduga karena kelemahan keamanan pada sistem back-end yang tidak dilindungi dengan baik. Jadi menunjukkan lemahnya proteksi data pribadi dan kurangnya audit keamanan secara rutin. Lalu, contoh yang kedua yaitu ada kasus serangan ransomware pada Pusat Data Nasional atau PDN. Jadi jenis serangannya itu adalah ransomware, malware attack. Jadi inti serangannya itu adalah pelaku menginfeksi sistem pusat data dengan malware ransomware atau Lockbit, mengenkripsi seluruh data dan sistem ini, lalu meminta tebusan agar akses dikembalikan. Kemudian ada contoh yang ketiga, yaitu ada kebocoran data Tokopedia. Jenis serangannya itu ada credential leak atau database breach. Jadi serangannya ini adalah hacker berhasil mengekstrak data pengguna dari database Tokopedia termasuk email dan hash password lalu menyebarkannya ke forum peretas. Kali ini saya akan menjelaskan dan mendemonstrasikan bagaimana cara membangun sistem deteksi serangan brute force login menggunakan bahasa pemrograman Python dengan framework Flex. Jadi ini relevan dengan konsep manajemen insiden keamanan khususnya pada aspek deteksi dan respon awal terhadap serangan login tidak sayang berulang. Kemudian tujuannya untuk mensimulasikan serangan brute force login yang salah berulang-ulang, kemudian mendeteksi dan memblokir IP pengguna yang mencoba login gagal lebih dari 5 kali dalam waktu 15 menit. Kemudian di sini saya telah membuat beberapa folder dan file. Contohnya di sini saya ada file app.py. Di sini adalah file utama program Flex. Jadi di sini itu berisi seluruh logika aplikasi seperti ada routing URL, logika user, login user dan admin. Kemudian ada fungsi pengecekan brute force check, kemudian ada koneksi ke database SQLite. Kemudian di sini juga ada folder static dan di sini ada file style.css. Jadi ini untuk mempercantik halaman webnya nanti. Kemudian di sini ada templates. Di sini ada beberapa file HTML. Ini dimulai dari login HTML ini adalah untuk tampilan halaman login user. Menampilkan input username dan password. Jadi juga ada menampilkan pesan login yang sukses, gagal atau diblokir. Kemudian ada file admin login HTML. Jadi di sini itu adalah login untuk admin. Jadi admin itu harus login agar bisa mengakses halaman IP yang diblokir atau semua log gitu. Jadi di sini juga ada file block IPS HTML. Jadi di sini itu menampilkan IP address yang diblokir dan menampilkan jumlah percobaan login gagal per IP. Kemudian setelah itu saya akan mencoba menjalankan perintah Python app.py. Tampilannya akan seperti ini. Coba login dengan admin. Nah, ini adalah kita berhasil login dengan password dan username benar. Kemudian jika passwordnya salah, misalnya ini saya akan mencoba berulang kali.
Nah, akan muncul informasi seperti ini karena sudah melampaui batas pencobaan untuk login, jadi diblokir sementara gitu. Kemudian bisa melihat IP yang telah diblokir seperti ini. Ada log IP-nya yang mencoba login seperti ini. Kemudian jika ingin melihat yang versi admin harus login terlebih dahulu. Nah, seperti ini adalah IP yang diblokir sementara. Juga bisa melihat daftar IP yang telah diblokir lewat SQLite. Di sini saya telah memasukkan beberapa perintah seperti ini. Kemudian di sini ada output IP dan jumlah login seperti ini. Jadi demikian demo praktik yang dapat saya sampaikan mengenai sistem deteksi brute force login menggunakan Python Flex. Jadi praktik ini menunjukkan bahwa kita bisa membuat sistem yang bisa mendeteksi percobaan login yang gagal berulang kali, lalu memblokirnya untuk sementara waktu. Jadi ini sangat penting untuk menjaga keamanan sistem dari serangan yang bisa membahayakan data atau akun pengguna. Jadi terima kasih atas perhatian dan kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, di sini ada peran SOP dalam mitigasi dampak insiden. Yang pertama ada SOP mewajibkan adanya pemantauan sistem secara aktif, seperti log monitoring atau alert otomatis, sehingga insiden dapat terdeteksi sebelum menyebar atau menimbulkan kerusakan lebih luas. Yang kedua ada SOP menentukan siapa yang bertanggung jawab, apa yang harus dilakukan, dan langkah-langkah yang harus diikuti. Jadi ini mencegah keterlambatan atau kesalahan penanganan karena kebingungan tim saat insiden terjadi. Kemudian ada yang ketiga, SOP menjelaskan tindakan teknis yang harus diambil seperti pemblokiran IP, isolasi sistem yang terdampak, atau pemulihan data sehingga serangan bisa dihentikan dengan cepat dan tepat. Kesimpulannya yaitu manajemen insiden keamanan ini merupakan proses yang sangat penting untuk menjaga sistem informasi tetap aman dari berbagai ancaman seperti brute force login, kebocoran data, hingga serangan ransomware. Jadi melalui penerapan SOP atau Standard Operating Procedure yang mengacu pada standar internasional seperti ISO/IEC 27035 dan NIST SP 861, organisasi dapat melakukan penanganan insiden secara terstruktur dan efisien. SOP ini membantu dalam mendeteksi insiden lebih dini, merespon dengan cepat dan terkoordinasi, serta memberikan pedoman teknis untuk penanggulangan dari pemulihan sistem.